dekat padamu saja kami tenang Bapa. Kami mau nyanyikan ini dengan hati kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu saja, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan dengan hatimu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku untuk iman percaya kami mau serukan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Yesus, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dia ada, Dia hadir dimanapun kita berada saat ini. Apapun yang kita lalui, berbagai macam percobaan,
Berbagai macam masalah, tantangan hidup boleh kita lalui. Karena ada tangan Tuhan yang selalu beserta kita. Karena ada rohnya yang tinggal di dalam kita. Saat kita mengangkat tangan kita, naikkan syukur. Dia turun tangan dan Dia bekerja. Mari yang percaya, sembah Dia dengan segenap hatimu. Kami percaya Tuhan, Kau bekerja di dalam kami, anak-anak-Mu yang merindukan Engkau, yang rindu dekat padamu, ya Allah kami. Bapa kami yang setia, tak ada yang seperti-Mu. Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, percaya kuasa-Mu bekerja. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami. Dan kami gak mau berhenti sampai di sini. Kami percaya Engkau masih belum selesai dengan hidup kami. Ada banyak perkara-perkara yang ajaib yang mau Kau kerjakan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan. Jadikan kami semakin serupa dengan gambar-Mu. Dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan untuk pagi hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itulah sungguh luar biasa. Firman Tuhan itu akan menuntun kita dalam setiap perjalanan kita ke depannya. Kita percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, pasal 23, ayat 1 dan 4. Mazmur 23, ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin ketika Raja Daud menulis kitab Mazmur 23 ini adalah sebuah kesaksian yang dia alami, saudara yang dikasih Tuhan. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah yang sangat baik itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pagi hari ini belajar dari pengalaman Daud, dari kesaksian Daud yang disampaikan pagi hari ini. Ia menceritakan yang sangat luar biasa, pengalaman yang luar biasa dalam pengembalaan kawanan domba yang dipercayakan kepada dia. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia mengembalakan kawanan domba, di mana pada waktu itu dalam perjalanan yang penuh kesulitan untuk membawa domba-domba itu, ada banyak hal yang mereka alami di perjalanan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang gembala ketika membawa domba-domba itu ke tempat yang disediakan untuk mereka boleh menikmati segala apapun yang ada di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, dia harus bertanggung jawab atas kehidupan domba itu. Dia akan bertanggung jawab atas semua apapun yang dipercayakan kepada Daud untuk mengembalakan domba itu. Saudaraku, dalam segala keadaan sekalipun, ancaman yang berat dari musuh-musuh pun, mungkin seperti binatang, buas yang ada di sekitarnya yang siap untuk mengintip dan menerkam domba itu. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya sangat penting seorang gembala, sangat dibutuhkan seorang gembala untuk menjaga domba-dombanya. Saudaraku, saya yakin pagi hari ini ada pesan khusus yang disampaikan Daud kepada kita pagi hari ini. Dan pesan itu adalah bahwa kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Inilah pesan khusus bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah sebagai gembala yang luar biasa, Allah yang sangat baik. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, artinya Daud percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia takkan kekurangan dan tidak pernah kekurangan bersama dengan gembala. Tuhan mencukupi segala kebutuhannya. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti mencukupinya. Kalau kita berjalan bersama dengan gembala, kalau kita bersama-sama dengan gembala, apapun yang kita cukupi, Tuhan akan sediakan. Kalau kita bersama-sama dengan gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita semua sebagai domba-dombanya. Gembala akan menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Saudara dikasih Tuhan, kita merasakan Sang Gembala mampu menciptakan keamanan bagi kita. Di saat kita membaringkan diri kita akan tenang dan aman di padang yang berumput hijau. Saudara dikasih Tuhan, sekalipun mungkin ada ancaman, sekalipun itu ada hal yang lain yang mau mengintimidasi kita, Tuhan akan melepaskan dari segala ketakutan kita. Tuhan akan melepaskan dari segala kecemasan kita. Karena kita punya Tuhan, punya gembala yang sanggup memelihara saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, Dia sanggup menyertai kita. Dia sanggup melindungi kita dari tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Dari ancaman dunia
dan dari keadaan hati yang tidak menentu, gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pasti sanggup memelihara saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sanggup memelihara, bukan hanya sanggup menjaga, tetapi Dia juga membimbing kita ke air yang tenang dan mampu untuk menyegarkan jiwa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika domba itu mulai kehausan, gembala akan membimbing mereka ke air yang tenang. Ketika kita, saudaraku, sebagai domba itu kehausan, kita membutuhkan sesuatu, kita percaya bahwa gembala yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan membawa kita untuk menikmati yang terbaik. Kita akan dibawa kepada air yang tenang. Saudara dikasihi Tuhan, dalam ayat 3 dikatakan di sana, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika kita merasa haus, ketika kita putus asa, ketika kita letih lesu, ada seorang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa sanggup memulihkan umatnya, sanggup menolong umatnya. Sekalipun mungkin kita terpuruk dari setiap masalah yang kita hadapi, seorang gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sanggup melepaskan kita semua dari situ. Gembala akan memberikan kekuatan yang tidak terbatas kepada umatnya. Saudaraku, bahkan dikatakan menyegarkan jiwa kita dan memberikan kelegaan kepada kita. Firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia bukan hanya menyegarkan, tetapi juga beserta kita. Dia bukan hanya memuaskan kita, tetapi Dia juga menolong saudara dan saya. Saudaraku, dalam ayat 4 dikatakan, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya, saudara dikasihi Tuhan, sekalipun dalam kekelaman, atau dalam bahaya, atau kematian, kita tidak perlu takut. Karena Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan kita. Ketika Gembala bersama kita, pasti ada perlindungan, ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini juga firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6 dikatakan sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan saudara dan saya, apalagi meninggalkan saudara dan saya, tidak akan pernah. Karena Dia, Tuhan, seorang gembala, penolong yang siap untuk menyertai kita, yang siap untuk menolong kita. Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang menjamin perlindungan bagi saudara dan saya, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama gembala yang baik itu, Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan berkekurangan, kita akan berkelimpahan. Dan bukan hanya berkelimpahan, tetapi juga menyegarkan jiwa kita. Sesuatu yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, jangan pernah kita takut. Apapun yang kita hadapi, ada gembala yang selalu menjaga. Ada gembala yang selalu menyertai. Ada gembala yang selalu melindungi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percayalah pagi hari ini, apa yang disampaikan oleh Daud kepada kita, sebuah pesan
bahwa kita memiliki gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mampu melindungi, mampu membawa kita untuk menikmati segala yang terbaik. Dia mampu menolong kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita. Seorang gembala yang baik itu pasti menyertai kita kemanapun kita berjalan. Ketika engkau berjalan bersama Dia, penyertaan itu suatu hal yang pasti bagi kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, kami percaya Tuhan sebagai gembala yang baik, yang menyediakan segala kebutuhan kami, keperluan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kami, pasti menyertai kami, dan pasti melindungi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.